Selamat pagi dan selamat beribadah di hari Minggu ke-16 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberitaan firman pada ibadah ini disampaikan oleh Pendeta Marni Ike Nayoan SSI Teol, KMJ GPIB Bethesda Mentok. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat Tuhan, mari kita mulai ibadah kita pada saat ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing kita di hari Minggu ke-16 sesudah Pentakosta, Ibrani pasal 4 ayatnya yang ke-12 yang menyatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum-sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu Dan menyertaimu juga. Kembali
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Bapa Maha Kudus, kami mengaku kepadamu bahwa kami adalah umat yang berdosa. Kami telah gagal untuk mengasihi Engkau dan sesama kami. Kami cenderung lebih mengasihi diri kami sendiri. Kami mengasihi hanya supaya kami kembali menerima kasih. Kepadamu kami memohon. Bapa Maha Pengasih, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melayani Engkau. Kami melayani Engkau dengan motivasi salah. Kami melayani hanya agar kami diakui dan dikenal. Kami cenderung lebih mengutamakan harga diri dan hak-hak kami. Kami takut untuk menyatakan yang benar. Kami bersikap diam terhadap berbagai kesalahan dan kecurangan. Kepadamu kami memohon. Bapa Maha Penyayang, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami bertambah besar. Sebab dalam melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan-Mu, kami terlalu banyak menuntut, sering kecewa dan putus asa. Kami juga terlalu banyak bicara dan hanya sedikit bekerja. Berilah kami pengampunan-Mu ya Bapa. Baruilah hati dan perilaku hidup serta kerja layan kami oleh Roh Kudus. Kami mohon dalam Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami yang hidup. Jemaat Tuhan, sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman, kita akan mendengarkan vokal grup kesaksian pujian dari Kantoria. Dipersilakan.
bagai sekuntum bunga di taman, harum semerbak indah menawan. Begitu cintamu padaku, oh Tuhan, tulus dan murni tiada celah. Selama ini aku biarkan diriku terbuai dalam dosa. Kini ku sadari apa yang terjadi dalam dunia selama ini. Betapa rindu hatiku padamu Tuhan. Selama ini aku jauh dari sisimu, dan berikanlah rahmat-Mu padaku, oh Tuhan. Tuntunlah jalan hidupku. Betapa rindu hatiku padamu Tuhan. Selama ini aku jauh dari sisimu, dan berikanlah rahmat-Mu padaku, oh Tuhan. Tuntunlah jalan hidupku. Tuntunlah jalan hidupku. Tuntunlah jalan hidupku. Jemaat Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sampai hari ini kami ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Di tengah kehidupan kami selalu rindu Tuhan tuntun kami lewat terang firman dan kebenaran-Mu. Oleh karena itu, ketika saat ini kami akan membaca, mendengarkan, juga merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan, curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu bagi kami semua, sehingga kebenaran firman Tuhan yang diberitakan boleh menjadi pedoman, kekuatan, pegangan dalam menjalani kehidupan. Berfirmanlah bagi kami semua ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengar. Demi Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini dari Injil yang dituliskan oleh Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai 26 yang menyatakan, ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya,
bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, harap syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di antara kita pasti punya sesuatu yang kita anggap berharga dalam diri kita, keluarga kita, kehidupan kita. Yang Bapak dulu ditanya ya, siapa lagi namanya? Pak Siombing ya? Seutasoid. Oh, Hutasoid. Pula dari mana Siombing ya? Pak Hutasoid. Kira-kira kalau Bapak punya sesuatu yang berharga enggak? Apa itu? Kalau boleh tahu ya kan? Iya, punya. Apa itu? Keluarga. Ada yang lain jawabannya? Jangan sama. Ada sesuatu yang berharga? Apa? Istri dan anak. Oh ya, suara dari belakang. Berarti bapak-bapak kalau ngomong istri dan anak ya kan. Sekarang mama. Oh, emak. Suara bapak-bapak tadi tuh. Emas, uang. Nah, kalau yang berharga itu kemudian hilang, apa yang kita lakukan? Nangis. Selain nangis, kesal, marah. Habis itu ngamuk pula ya kan? Ngamuk. Kalau yang hilang uang, tadi dibilang ada uang, emas, apa yang dicari? Cari lagi, beli lagi Bu Pendeta, mumpung masih ada hepengnya, ya kan? Biasanya kalau hal-hal tersebut sifatnya benda yang berharga bagi kita, hilang pasti kita cari. Kalaupun misalnya keluarga ada yang hilang, mungkin kabur dia kan, biasanya pasti dicari. Dan ketika kita menemukan, betapa bahagianya kita. Dan biasanya nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kenapa Ma? Ini cincinnya dapat juga di akhirnya. Kemarin waktu mandi kayaknya kena sabun gitu ya kan. Sudah mau kuikhlaskan, ternyata dapat juga, tapi nangis dulu kita kan. Saking gak bisa diungkapkan, karena betapa bahagianya yang berharga menurut kita itu kemudian kita cari. Nah, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, bacaan kita hari ini dibuka dengan cerita ketika orang banyak menemukan Yesus. Artinya cerita ini mau mengatakan ada orang banyak sedang cari-cari Yesus. Dan kemudian mereka menemukan.
Jadi pertanyaan, kenapa orang banyak pada saat itu dalam pembacaan kita mencari-cari Yesus? Ataukah mereka mencari Yesus karena ada udang di atas ote-ote? Apa di sini bilangnya? Ote-ote, oh bakwan. Orang banyak dalam pembacaan kita mencari Yesus, mereka punya kepentingan. Makanya mereka sibuk mencari-cari di mana Yesus berada. Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, orang banyak pada saat itu mencari Tuhan Yesus. Ini sebenarnya dilatar belakangi oleh peristiwa pada ayat-ayat sebelumnya. Di pasal yang ke-6, dari ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-15, lanjut 16 sampai 20, 22 sampai 24. Orang banyak sibuk mencari Yesus karena saat itu ada peristiwa yang besar yang Yesus lakukan, yaitu Yesus memberi makan 5.000 orang. Orang banyak pada saat itu mereka terkesima, mereka terpesona. Orang banyak pada saat itu mereka kenyang. Sampai masih ada sisa toh? Sisa berapa? Puji Tuhan lulus PAPT-nya. Makan sampai kenyang, sampai gak bisa lagi masuk. Makanya ada sisa. Mujizat yang dibuat oleh Yesus begitu membuat orang banyak kemudian akhirnya mencari-cari Yesus. Yesus viral kalau bahasa sekarang, ya kan? Dia populer, dari mulut satu ke mulut yang lain menceritakan. Dan 5.000 orang yang makan pada saat itu pasti menceritakan. Ini 5.000 orang ini yang tercatat cuma laki-laki, belum perempuan, belum anak-anak. Untung enggak ada kita ya kan. Kalau enggak ada sisa memang. Kemana emang yang lain? Marpalastik do, babungkus, ya kan? Untung kita belum ada waktu itu. Tapi Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, sayang 1.000 sayang, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 sayang. Orang banyak mencari Tuhan Yesus, ternyata mereka bukannya percaya kepada apa yang Yesus lakukan, atas pekerjaan yang besar, kuasa ajaibnya, perbuatan tangan Tuhan. Mereka mencari Yesus bukan karena hal itu. Orang banyak mencari Yesus hanya untuk memanfaatkan Yesus. Mereka mencari Yesus hanya untuk perut mereka, supaya mereka makan, supaya mereka kenyang. Jadi Yesus ini dicari bukan karena mereka cinta dan membuat mereka jatuh hati dan melihat luar biasa ya pekerjaan, kuasa, keajaiban yang dibuat oleh Yesus. Mereka tidak terpesona karena hal itu, tapi justru mereka hanya
berpikir dan mengingat perut mereka. Padahal Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, ketika banyak mujizat yang kemudian dilakukan oleh Yesus, sesungguhnya mau membawa setiap orang untuk percaya bahwa Yesuslah Mesias, Yesuslah Anak Allah, supaya kamu oleh imanmu yang sudah melihat, yang sudah menyaksikan, akan memperoleh kehidupan yang kekal di dalam nama Anak yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Tapi itu tadi, sayang 1000 sayang. Makanya di ayat 25 ketika mereka sedang cari-cari Yesus, ya kan, ternyata dia ada di seberang. Mereka tanya, bila mana engkau tiba di situ? Yesus pun menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Karena perutmu lah, karena kamu ingin lagi dikenyangkan secara jasmani, makanya kamu pergi cari saya. Kalau mau disingkat bahasa Tuhan Yesus demikian. Nah, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, sekarang menjadi pertanyaan untuk kita refleksikan, untuk kemudian kita renungkan dalam kehidupan kita. Apa tujuan Bapak Ibu Saudara mencari Yesus? Apa tujuan kita datang beribadah di gereja? Apa tujuan kita datang beribadah dalam persekutuan keluarga, pelkat-pelkat? Apa tujuan kita? Kalau ternyata kita masih sama seperti banyak orang dalam pembacaan kita, karena masih banyak gereja kita orang percaya datang mencari Tuhan, datang beribadah, tetapi pikiran melayang jauh entah kemana. Raga boleh di sini, ya kan? Tapi pikiran, aduh kasihan sudah melayang-melayang tak kemana-mana. Ntar sore aku mau, lama betul ini pendeta khotbah. Nanti sore ke inilah, ini ada tempat kafe baru kayaknya di sebelah sana. Sudah mulai korek dia punya teman sebelah. Raga di sini, tapi pikiran sudah kemana-mana. Apa tujuan kita datang beribadah? Dan yang gak asing lagi, ketika kita datang beribadah bersekutu, kita bukan cari Tuhan, kita cari ibadah nanti di mana. Oh lihat jadwal dulu. Oh ibadah keluarga di situ, enggak lah, biasa di situ cuma kasih snack, air putih dengan singkong rebus, malas. Enggak lah di situ, enggak pernah ngasih apa-apa. Habis ibadah pulang. Ayo di gereja lagi, lebih parah, enggak usah laku ibadah. Jadi mau pergi ibadah ini apa mau cari konsumsi? Kalau anak-anak Tuhan pergi ibadah cuma pikir itu konsumsi, enggak usah. Mendingan langsung pergi ke rumah makan. Ya kan, daripada bikin berdosa. Apa tujuan kita datang beribadah? Aduh, ada pembukaan PNS, aku mau rajin ke gereja, biar Tuhan luluskan aku nanti ujian PNS. Jadi pergi ke gereja karena
mau sogok Tuhan supaya lulus PNS. Itu yang akan membuat orang percaya kemudian cepat sekali berbalik ketika motivasinya sudah keliru, ya kan? Pergi gereja mau berdoa supaya Tuhan luluskan PNS, kasihan, ndak lulus, maaf kata, ndak lulus dia. Apa yang terjadi? Jangan harap besok dia ada di gereja, nggak akan. Jadi kalau kita ke gereja hanya membawa hal-hal yang kita harap Tuhan akan cepat jawab, salah besar. Aku mau ke gereja biar dapat jodoh. Ternyata jemaat itu lansia semua. Mau cari jodoh, keliru. Gereja, ibadah, persekutuan, fokus kita harus cari Tuhan. Cari sumbernya. Itu yang penting. Karena kalau tidak Bapak Ibu, inilah yang akan banyak membuat orang percaya, anak-anak Tuhan cepat ngambek, sikit-sikit ngambek, sikit-sikit ngambek, sikit-sikit apa? Aku keluar aja lah dari gereja. Gak mau lagi aku datang. Banyak kali ahnya. Ganti sekali-kali C, D, E gitu ya kan. Nanti yang disalahin pendetanya, yang disalahin majelisnya, yang disalahin pengurus pelkatnya. Padahal yang salah motivasinya, pikirannya. Ini bahaya kalau terus-terusan terjadi dalam persekutuan gerejanya. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini mau menyadarkan kita bahwa gambaran orang banyak dalam pembacaan kita saat ini sesungguhnya seringkali menjadi gambaran kehidupan bergereja hari ini. Seringkali menjadi gambaran orang percaya zaman now. Dan itu betapa menyedihkan. Supaya jangan sampai kita terus masuk terlalu dalam dengan kesalahan yang dibuat oleh orang banyak dalam pembacaan kita, yang kemudian terus juga bertumbuh, kita sirami, pelihara lagi. Sebelum itu terjadi, firman-Nya hari ini mau mengingatkan Bapak Ibu Saudara dan kita semua, mari yang kita utamakan adalah makanan rohani. Yang kita cari pertama-tama, Dia sumber berkatnya, Dia Tuhan Yesus Kristus. Jangan cari yang jasmani, jangan cari yang bisa hilang dalam sekejap mata, jangan cari yang kira-kiranya cuma menyenangkan sesaat tapi berujung kepada kebinasaan. Yang kita harus cari yang membawa kekekalan, yaitu Yesus Kristus, firman yang hidup, juru selamat manusia. Dialah yang dapat memberikan kepuasan yang abadi, bukan sesaat. Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, cari Dia. Percayalah seutuhnya kepada pribadi yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Pribadi yang akan selalu mencukupkan setiap kebutuhan kita. Oleh karena itu mari bangun relasi hubungan yang intim dengan Dia, Tuhan Yesus kita. Ketika relasi yang begitu intim kita bangun dengan begitu kuat,
disitulah kita akan selalu merasakan kelegaan dalam dahaga jiwa kita. Disitulah kita akan merasakan kepuasan dalam kelaparan iman kita. Dan dari situlah segala kekosongan hati kita akan dipenuhi dengan kuasa kasih-Nya. Jadikanlah Yesus sebagai roti kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, pribadi, keluarga, rumah tangga. Maka Ia, roti hidup, Yesus Kristus Tuhan kita, akan memenuhi segala keperluan kita, segala kebutuhan kita, baik secara tubuh, jiwa, dan roh. Cari Dia dan jangan pernah bosan untuk selalu datang kepada Dia yang memberikan makanan rohani bagi kita. Tuhan menolong, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara dalam menjalani kehidupan dengan tetap percaya kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Dia Bapa yang sungguh baik. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli, dengan hati dan mulut dan dengan sikap sempurna, masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal.
Jemaat Tuhan, mari kita bersehati, kita naikkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, memiliki Engkau, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sungguh bersyukur karena hidup dan kehidupan kami senantiasa terus dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Hari ini kembali kebenaran firman-Mu diperdengarkan. Biarlah fokus hidup kami, tujuan hidup kami, kembali kami atur dengan benar, yaitu kami ingin terus mencari Tuhan, kami ingin terus dekat dengan Tuhan, dan kami ingin terus menjadi anak-anak Tuhan yang memberlakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Apapun dalam perjalanan hidup ini, ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan, kami tidak akan takut, kami tidak akan goyah, meskipun kami diperhadapkan pada derasnya pergumulan hidup. Tapi kami tetap akan memandang kepada Engkau, ya Tuhan Yesus Kristus kami yang baik, karena di dalam Tuhan sajalah ada kekuatan. Terima kasih banyak Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu juga terus memantapkan iman dan percaya kami ketika kami datang, baik di dalam ibadah hari Minggu, ibadah keluarga, ibadah pelkat, persekutuan-persekutuan lainnya. Fokus utama kami adalah mencari Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Saat ini dalam rangkaian doa syafaat, membawa doa untuk hidup dan kehidupan jemaat Tuhan GPIB Jemaat Efrata Tobuali. Tuhan memelihara dan memberkati persekutuan ini. Tuhan senantiasa ada dalam segala gerak layan kesaksian jemaat Tuhan. Berkatilah Tuhan dalam hidup dan kehidupan persekutuan anak-anak Tuhan di tempat ini. Tuhanlah yang akan senantiasa memberkati segala program kerja yang sudah disusun, yang sedang terus berlangsung. Biarlah Tuhan yang akan menolong agar setiap yang direncanakan, yang dirancangkan boleh berjalan dengan baik dalam pertolongan Tuhan. Tuhan, Engkau juga tahu jemaat di tempat ini sedang ada dalam proses pengajuan proposal renovasi gedung gereja, pengadaan peralatan multimedia, sound system, dan komputer di tingkat pemerintah Provinsi Bangka Belitung dan pemerintah daerah Kabupaten Bangka Selatan. Biarlah tangan kasih Tuhan yang membuka hati para petinggi-petinggi kami, para pemimpin-pemimpin kami, sehingga mau menopang pelayanan di tengah jemaat Tuhan di tempat ini. Dan apa yang dirindukan, apa yang diharapkan, dan dana yang dibutuhkan sesuai dengan apa yang diharapkan di tengah-tengah persekutuan di tempat ini. Bapa, berkatilah pelayan firman dan sakramen yang Engkau hadirkan di tengah-tengah jemaat-Mu. Pendeta Evi J. Rumangit Zebua, kiranya hikmat dan kebijaksanaan daripada Tuhan menolong dan memampukannya dalam menjalankan penata layanan di tengah jemaat Tuhan, bersama dengan rekan sepelayanan, diaken dan penatua,
bersama dengan pengurus Pelkat, komisi, panitia, biarlah terus bersinergi bersama, bergandengan tangan bersama, mewujudkan persekutuan yang bertumbuh, persekutuan yang boleh menghasilkan buah-buah rohani di tengah kehidupan jemaat Tuhan. Berkatilah dan terus tambahkan kesatu hatian untuk berjalan bergandengan tangan melayani Tuhan dengan sukacita. Bapa di dalam surga, bersyukur bersama juga dengan jemaat-jemaat Tuhan yang senantiasa terus mendukung persekutuan jemaat Efrata Tobuali. Kami berdoa untuk Dr. Temi, Dr. Margaret, Dr. Cynthia yang terus setia menopang persekutuan jemaat Tuhan di tempat ini. Berkatilah ya Tuhan. Tambahkan berkat dalam kehidupan mereka. Mereka yang begitu mencintai pekerjaan Tuhan. Biarlah semakin terus memberikan hidup dan kehidupan mereka menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan di tempat ini, juga simpatisan dan tamu jemaat. Berkatilah kehidupan mereka satu persatu. Peliharalah dalam hidup bersama dengan keluarga. Berkati pekerjaan dan usaha mereka masing-masing. Biarlah senantiasa di tengah pekerjaan, di tengah usaha dan seluruh kegiatan yang dilakukan, Tuhan ada bersama-sama. Dan Tuhan tambahkan berkat-berkat di dalamnya. Tuhan juga memberkati dalam perjalanan kehidupan bersama dengan orang-orang terkasih, keluarga, suami istri, anak-anak, cucu-cucu, orang tua. Peliharalah kami semua dengan cinta kasih Tuhan. Berkatilah kami, bahkan berikanlah kami selalu sehat dan kuat, sehingga dalam tubuh yang sehat dan kuat kami terus boleh berkarya, bahkan bersaksi untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Anak-anak kami, cucu-cucu kami, dalam masa pertumbuhan mereka berkatilah Tuhan. Dalam pendidikan mereka Tuhan juga berkati. Dan dalam masa depan mereka kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Anak-anak kami, cucu-cucu kami boleh menjadi orang-orang yang berhasil dalam kehidupan mereka. Untuk anak-anak muda kami yang sampai dengan hari ini mungkin sedang mencari pekerjaan, Tuhan ada bersama dengan mereka. Berikan semangat dalam perjuangan agar mereka juga dapat mendapatkan pekerjaan yang terbaik. Bapa di dalam surga, hidup dan kehidupan anak-anak muda kami biarlah juga boleh menjadi garam dan terang di tengah pergaulan mereka. Tuhan, tak lupa kami juga mau berdoa untuk kekasih-kekasih kami, orang tua kami yang sudah lanjut usia. Tuhan ada bagi mereka. Tuhan yang senantiasa terus memberikan sukacita dan damai sejahtera. Biarlah di masa tua mereka dilingkupi dengan kebahagiaan lewat kehidupan keluarga, anak-anak, menantu dan cucu-cucu yang terus diberkati oleh Tuhan. Menjadi satu kebahagiaan bagi orang tua kekasih kami. Kami berdoa untuk orang-orang tua kami yang lanjut usia, Bapak Rehabeam dan Ibu Elizabeth, Bapak Chin Namyam dan Ibu Naomi Yong Ainun, Bapak Merdi, Ibu Paini, Bapak Kapmen, Ibu Josina. Biarlah
orang tua kami dalam usia lanjut mereka, bahkan juga yang sedang di dalam kelemahan tubuh, yang sedang dirawat. Tangan pengasihan Tuhan ada bagi mereka. Juga saudara kami Elsa Legi yang sedang sakit, Tuhan memberkati, angkat setiap sakit penyakit mereka. Tuhan gantikan dengan kekuatan baru, dan obat-obatan, makanan, minuman yang dikonsumsi, biarlah boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memperoleh kesembuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga kekasih kami yang boleh mengucap syukur untuk banyak berkat yang Tuhan boleh curahkan dalam kehidupan mereka. Berkat kesuksesan lewat karir yang semakin meningkat, berkat dan sukacita karena Tuhan boleh memberkati dengan umur yang panjang. Untuk saudara-saudara kami, Bapak Rehabeam tanggal 13 September kemarin, Ibu Ruslina Sihombing tanggal 14 September, Ibu Trice tanggal 15 September, Saudara Samuel tanggal 16 September, dan juga saudara-saudara kami dalam minggu-minggu berjalan ini. Kiranya setiap sukacita mereka menjadi sempurna di dalam Tuhan. Tuhan, terima kasih banyak. Kami tak lupa berdoa untuk para pemimpin-pemimpin kami. Biarlah Tuhan memberkati mereka dalam menjalankan setiap roda pemerintahan. Bahkan juga Tuhan ada bagi daerah kami, Bangka Selatan. Biarlah setiap pemimpin-pemimpin kami yang dihadirkan di Bangka Selatan, mereka boleh menjalankan roda pemerintahan mereka dengan baik, dengan jujur, dengan amanah, dan boleh membangun masyarakat Bangka Selatan menjadi makmur, menjadi rukun, harmonis, dan menjadi masyarakat Bangka Selatan yang sukses dan maju. Bersama juga dengan para TNI Polri, para tim medis yang Tuhan hadirkan ada di Bangka Selatan ini. Berkatilah mereka semua. Terima kasih banyak Tuhan. Kami menyerahkan seluruh perjalanan kehidupan kami sepanjang minggu berjalan ke depan. Biarlah pengasihan Tuhan menolong kami, menjauhkan kami dari segala hal-hal buruk, menjauhkan kami dari segala sakit penyakit, menjauhkan kami dari segala kuasa-kuasa kegelapan. Biarlah kami semua ditutup bungkus oleh kuasa darah Tuhan kami Yesus Kristus, sehingga kami boleh berkarya dan bersaksi untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk ibadah yang boleh berjalan pada minggu pagi hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat dan boleh menjadi dupa yang harum di hadirat Tuhan. Tuhan memberkati setiap presbiter yang bertugas, Tuhan memberkati organis, Tuhan memberkati kantoria, Tuhan memberkati petugas sound, infocus, multimedia. Tuhan memberkati jemaatmu yang juga boleh datang beribadah saat ini. Biarlah ungkapan syukur kehidupan yang diberkati oleh Tuhan kami nyatakan lewat persekutuan yang rukun dan harmonis, dan itu yang terus kami lanjutkan dalam hari-hari ke depan. Terima kasih banyak Tuhan. Dalam pengasihan-Mu kami memohon, peliharalah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami
seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari kitab Roma pasal 12 ayat 1 yang menyatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kristus berkorban bagi umat.
Bapak Ibu Saudara, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara bergilir ganti. Mari berdoa. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, sejenak kita akan mendengarkan warta jemaat Minggu 17 September 2023. Dalam kehangatan kasih Tuhan Yesus Kristus, segenap presbiter Jemaat Efrata Tubali yang melayani dalam ibadah hari Minggu ke-16 Suda Pentakosta ini menyambut dengan penuh sukacita dan mengucapkan selamat hari Minggu kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah dan membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi presbiter setelah ibadah ini. Bidang teologia, ibadah rumah tangga tanggal 20 September dilaksanakan di keluarga Bapak Edward, pelayan firman, Ibu Diaken Mas Rian Siagian, pelayan liturgos, Bapak Okita Korota Soib. Jadwal ibadah PKP Jumat 29 September, pelayan firman Ibu Pendeta Evi Rumagit Jebua, pelayan liturgi Ibu Grace bertempat di keluarga Ibu Maria Manalu. Ibadah hari Minggu pelayan anak setiap hari Minggu pukul 7 sampai dengan 30 WIB sampai dengan selesai. Diharapkan agar orang tua mengantarkan anak-anak untuk beribadah dan melengkapi Alkitab, SBAH, buku catatan, dan botol minum. Selama ibadah, HP dikumpulkan pada kakak layan. Sebelum ibadah mulai, semua HP dikumpulkan pada kakak layan. Ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna setiap hari Minggu pukul 7 WIB sampai dengan selesai. Diharapkan agar orang tua mengantarkan anak-anak untuk beribadah dan melengkapi Alkitab, SBTH, buku catatan, dan botol minum. Selama ibadah, HP dikumpulkan pada kakak layan. Kelas katekisasi reguler akan dilaksanakan tanggal 18 September pukul 19 via Google Meet untuk menyelesaikan sisa materi. Dengan ini diinformasikan bahwa peneguhan CD bagi para katekumen dapat dilakukan pada bulan Oktober atau Desember 2023. Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian katekisan dan orang tua. Ucapan syukur ITJ dan IDJ dapat dibawa ke gereja pada hari Minggu dan ke kantor sekretariat pada hari Selasa sampai dengan Sabtu pukul 9 sampai dengan 15 WIB. Demikian disampaikan. Surat rekomendasi belajar agama Kristen. Berdasarkan surat rekomendasi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Republik Indonesia, Kantor Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah merekomendasikan pegawai non-PNS atas nama Ibu Reni Hartati untuk menjadi guru agama Kristen di sekolah yang ada di lingkungan cabang Dinas Pendidikan Wilayah 3, terkhusus untuk sekolah yang ada di Kecamatan Tubali dan Kecamatan Tukak Sadai. Adapun daftar nama sekolah yang telah memiliki guru agama Kristen yaitu SMA Negeri 1, 2, 3 Tubali, SMK Negeri 1 Tubali, dan SMK Negeri 1 Tukak Sadai. Demikian informasikan untuk menjadi perhatian bersama. Lomba Pesparawi Daerah keempat Bangka Belitung kembali dilaksanakan. Kategori yang dilombakan solo vokal anak umur 7 sampai dengan 9 tahun, solo vokal remaja umur 14 sampai 24 tahun, dan vokal grup umur 14 sampai 24 tahun berjumlah 9 sampai 11 orang yang akan dilaksanakan pada hari Jumat sampai dengan Sabtu 10 sampai dengan 11 November 2023.
tempat pelaksanaan GBI Pangkal Pinang. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada papan meeting maupun spanduk. Pengurus dan pelayan Pelkat PA dan PT berkoordinasi dengan majelis pendamping untuk mempersiapkan anak-anak layan ikut serta dalam lomba Besparawi daerah keempat Bangka. Perayaan hari ulang tahun Pelkat PA sesuai dengan hasil rapat koordinasi BP Mupel Bangka Selatan, maka ditetapkan bahwa A. Perlombaan dalam rangka hari ulang tahun Pelkat PA tingkat jemaat dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 pukul 15 WIB sampai dengan selesai. Tempat GBIB Jemaat Efrata Tobwali. Ibadah dan perayaan HUT Pelkat PA ke-64 tahun di tingkat jemaat dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 pukul 9 WIB sampai dengan selesai. Tempat GBIB Jemaat Efrata Tobwali. C. Ibadah dan perayaan hari ulang tahun Pelkat PA ke-64 tahun di tingkat Mupel dilaksanakan pada hari Kamis 28 September 2023 pukul jamnya waktunya segera diinfokan. Tepat GBIB Jemaat Maranatha Pangkal Pinang peserta Pelkat PA kelas tanggung. Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian seluruh warga jemaat dan simpatisan. Majelis Jemaat akan mengadakan lomba cerdas cermat Alkitab bagi masing-masing Pelkat pada bulan Oktober 2023. Materi lomba dari Kitab Perjanjian Lama yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Diharapkan seluruh pengurus dan pelayan Pelkat yang didampingi masing-masing pendamping mempersiapkan anggota Pelkatnya masing-masing. Demikian untuk diperhatikan. Bagi warga jemaat yang belum menyerahkan IDB dan IDJ bulan Juni sampai dengan Agustus 2023 harap menghubungi majelis pendamping atau kepada ketua majelis jemaat. Majelis jemaat mengucapkan terima kasih untuk setiap iuran yang telah diberikan. Tuhan Yesus memberkati keluarga. Kepada seluruh warga jemaat telah diberikan draft PPMH sebagai bagian dari tanggung jawab warga jemaat untuk ikut serta dalam penata layanan jemaat. Kiranya kesempatan ini dapat dipergunakan untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi penata layan yang sesuai dengan konteks jemaat berdasarkan tata gereja GBIB. Demikian disampaikan. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih kepada pelayan firman. Terima kasih Bu. Organis, Kantoria, Sound System, dan multimedia yang telah mengambil bagian dalam ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Majelis Jemaat GBIB Efrata Tobwali menyampaikan terima kasih atas pemberian persembahan persepuluhan, diakonia, syukur jemaat, simpatisan, dan donatur. Tuhan Yesus memberkati setiap pemberian Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Apabila ada persembahan Bapak Ibu Saudara yang belum tercantum dalam laporan keuangan dan tidak paham dengan laporan keuangan, dapat menghubungi PHMJ setelah ibadah minggu. Perincian persembahan dapat dilihat di papan meeting di depan konsistori. Demikianlah warta jemaat Minggu 17 September 2023. Atas perhatian seluruh jemaat kami mengucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati hidup dan kehidupan seluruh warga jemaat GBIB Efrata Tobwali dalam menjalankan setiap kegiatan di minggu berjalan. Terima kasih. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Pergilah dengan sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam tugas dan panggilanmu di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Yang indah bunga mawar, yang putih
Jemaat Tuhan, mari arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.